Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kubaktikan, salam Pramuka. Halo kakak-kakak Pramuka, khususnya yang ada di Kabupaten Berau. Kembali lagi di channel Kuartir Cabang Berau dalam agenda Kuarcap Berau on Podcast. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol santai, ngobrol bareng dengan salah satu orang hebat nih yang ada di Kabupaten Berau ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Kuartir Ranting, entah di mana nanti kita bakal geledah. Dan juga beliau adalah salah satu pengurus di atau pimpin Saka di kegiatan Saka Kencana bersama Kak Agus Deniar. Oke. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Oke, apa kabar ya Kak? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Kak, kalau boleh tahu kegiatan selama ini ngapain aja Kak? Kegiatan di kepramukaan ya? Ya, baik di Pramuka ataupun di luar nggak apa-apa. Oh kita iya. sharing. Saya kan juga selaku penyuluh KB ya, penyuluh KB di Kecamatan Tanjung Redep. Ya tugas sehari-hari ya sebagai penyuluh KB, keluarga berencana. Ada sangkut pautnya dengan di Pramuka Kak? Kalau sangkut pautnya tentu saja di Saka Kencana, karena program-program BKKBN semua visi misinya ada di Saka Kencana. Oke, sebelum kita lanjut ke Saka Kencana Kak, sebelumnya saya mau ngucapin selamat nih Kak. Kakak baru aja dilantik sebagai Ketua Kuartir Ranting. Nah, kalau boleh tahu Kak, Ketua Kuartir Ranting dari mana nih Kak? Ya, Ketua Kuartir Ranting Kuaran Tanjung Redep, Kecamatan Tanjung Redep. Apa Kak? Bangga Kak? Atau ada apresiasi diri sendiri? Apakah Kakak ini punya mimpi dari lama untuk menjadi Ketua Kuaran? Atau baru bergemuruh semangatnya saat-saat ada pergantian antar waktu itu Kak? Ya, mungkin pertama saya kenapa ditunjuk sebagai Ketua Kuaran, memang karena sudah waktu peralihan ya, masa jabatan Ketua Kuaran sebelumnya sudah berakhir ya. Selanjutnya ada pemilihan kemarin musyawarah ranting. Nah, akhirnya teman-teman di Kuartir Ranting Tanjung Redep khususnya mereka bersepakat untuk menunjuk kami sebagai ketua menggantikan ketua yang lama. Kalau menurut saya sih ini merupakan beban ya, beban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan ya sebagai seorang pramuka. Kita juga harus mencontohkan nih sebagai pembina ya, pembina itu harus mengambil tanggung jawab sebagai baik itu tanggung jawab sebagai pemimpin ya, sebagai anggota yang dipimpin. Nah, kalau kita ditunjuk sebagai pemimpin, kita harus ambil tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Di pramuka seperti itu. Jadi kepemimpinan sangat mengedukasi teman-teman nanti di kepramukaan. Nah, balik lagi Kak tentang Saka Kencana nih. Kakak kan ngejabat di Saka Kencana sebagai apa Kak? Pamong atau pengurus? Kalau saya sebagai Pamong Saka Oh, ya. Pamong Saka Kencana ya? Saka Kencana ya. Karena sesuai dengan jabatan kami di penyuluh KB ya. Penyuluh KB kan sebagai memberikan edukasi, memberikan informasi dan berkomunikasi kepada masyarakat banyak. Nah, maka otomatis kami di dalam kepengurusan Saka Kencana sebagai Pamong Sakanya. Sudah berapa tahun Kak? Atau sudah berapa lama menjabat di Saka Kencana tersebut Kak? Sudah lumayan lama ya, mungkin sejak 2017. Oke. Sebelum kita lanjut Kak tentang Saka Kencana, mungkin ada rekan-rekan atau kakak-kakak pramuka nih yang belum tahu apa sih itu Saka Kencana Kak. Bahkan di Berau ini atau khususnya di lingkup Berau ini mungkin yang paling aktif dari hanya beberapa Saka kan. Nah, kebetulan Saka Kencana ini yang setahu saya Kak baru kelihatan atau baru muncul tuh ketika ikut kegiatan kemarin. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak apa itu Saka Kencana Kak? Ya, betul sekali ya, Kak Maulana. Jadi memang Saka Kencana ini kalau di Kabupaten Berau sendiri geliatnya memang belum terlalu terlihat ya, karena memang kegiatan-kegiatannya tidak sebanyak kegiatan Saka-Saka yang lain. Namun Saka Kencana adalah merupakan wadah tempat pramuka penegak maupun pandega untuk mengembangkan tentang kepramukaan Saka Kencana. Saka Kencana ini singkatan dari keluarga berencana ya, Saka Kencana, keluarga berencana. Nah, situlah wadahnya di mana nanti di situ
kita melaksanakan kegiatan bakti-bakti tentang program-program yang ada di BKKBN seperti kependudukan, keluarga sejahtera, dan genre juga ada generasi berencana, terus praktek KIE. KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan oleh peserta didik nantinya, seperti itu. Yang ada di dalam Saka Kencana itu misalnya program-programnya apa aja sih Kak? Misalnya kalau nggak salah yang setahu saya nih Kak, yang mungkin bisa dijelaskan sama Kak Agus, kayak ada pencegahan stunting, ada pun yang lainnya, mungkin apa aja Kak program yang ada di dalam Saka Kencana tersebut Kak? Ya sebenarnya program Saka Kencana itu sudah ada dari dulu, yaitu tentang bagaimana pembinaan remaja agar remaja ini memiliki kesiapan sebelum menikah. Ini kan kita remaja-remaja ini calon orang tua ya kan. Nah, bagaimana nanti mereka ini menghadapi kehidupannya pada saat menikah. Nah, jadi kesiapan-kesiapan apa aja? Karena kesiapan-kesiapan itu sangat penting untuk mereka ketahui. Bagaimana nantinya berumah tangga, bagaimana nantinya berkeluarga. Kalau berkeluarga itu kan pasti nanti pingin punya anak ya kan. Nah, bagaimana merawat anaknya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum mereka berkeluarga, mereka diberikan kesiapan-kesiapan dalam kegiatan di kepramukaan Saka Kencana itu. Nah, Gitu. mungkin dan saya dengar juga nih Kak, kan mungkin saya akan mengulik sedikit kemarin Kak. Dengar-dengar untuk Saka Kencana di Kabupaten Berau ini dalam waktu dekat ini atau jangka pendek ini bakal mengadakan yang namanya open recruitment. Nah, open recruitment atau penerimaan anggota baru untuk Saka Kencana. Nah, kriteria seperti apa sih Kak agar beliau atau adik-adik pramuka ini bisa masuk atau bisa bergabung di Saka Kencana tersebut Kak? Ya, kalau sesuai kriterianya, syaratnya ya memang mereka harus punya pangkalan terlebih dahulu. Jadi mereka pramuka penegak ini khususnya ya, mereka harus ikut ya di kegiatan di pangkalannya masing-masing, gugus depannya masing-masing, sehingga nanti gugus depannya merekomendasikan agar mereka menjadi peserta didik di Saka Kencana, seperti itu. Nah, untuk syaratnya kalau bisa ya Bantara, tapi kalau belum Bantara boleh ikut bergabung nanti sebagai beberapa waktu nanti penyesuaian untuk kenaikan tingkatnya, seperti itu. Nah, dengan ini Kak, mungkin tadi Kakak agak menyinggung juga tentang apa pernikahan dini gitu kayak mencegah kan. Nah, apa kayak tadi saya bahas juga Kak tentang stunting. Kalau nggak salah saya baca berita nih Kak atau baca artikel bahwasannya stunting di Kabupaten Berau ini dari 2023 sampai 2024 ini lumayan menurun. Kurang lebih hampir 27,5%. Nah, apakah ada program atau gebrakan sendiri Kak dari Saka Kencana tersebut untuk mengatasi atau menangani stunting tersebut, atau apakah akan ada bekerjasama dengan dinas-dinas terkait atau pemerintah terkait untuk anggota Saka Kencana ini mengapresiasi atau mengasih edukasi ke masyarakat tentang pencegahan stunting dan pernikahan dini tadi Kak? Ya, kalau kita bicara masalah stunting ya, untuk survei di 2021 itu kita masih tinggi dari nasional, yaitu sekitar 25,7%. Kalau nasionalnya 24 sekian persen, itu masih tinggi 1%. Nah, ini kita di Kabupaten Berau, alhamdulillah ada mengalami penurunan. Jadi penyebab stunting ini ada penyebab langsung, ada juga penyebab tidak langsungnya. Kalau penyebab langsung itu adalah karena kekurangan gizi kronis pada saat ibu hamil. Jadi gizi kronis. Terus ada juga karena infeksi yang secara berangsur-angsur. Nah, yang tidak langsungnya itu seperti mungkin masalah ekonomi sosial ya kan, masalah ekonomi, terus ada juga masalah sanitasi ya kan, terus juga pola hidup bersih dan sehatnya seperti apa. Nah, itu adalah yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung ini terkadang yang menyumbang banyak terjadinya balita stunting baru. Nah, ini perlu dicegah. Pencegahannya seperti apa? Nah, ini ada kami berinovasi di Saka Kencana, yaitu saya membuat gerakan yang namanya Gaskan Suhu. Nah, Gaskan Suhu ini adalah gerakan Saka Kencana dari pencegahan dari hulu. Nah, gerakan Saka Kencana
pencegahan stunting dari hulu. Itu singkatan dari Gaskan Suhu. Nah, itu. Kegiatannya apa? Kegiatannya nanti ada bersama-sama dengan Saka Kencana, kita turun ke sekolah-sekolah untuk gerakan minum tablet tambah darah untuk putri. Ya, karena kebanyakan putri itu karena saking sibuknya kegiatan di sekolah, banyaknya kegiatan di sekolah, mereka itu melupakan makan makanan bergizi, terus tidak Tidak mengatur minum pola tablet makan tambah mungkin. darah, ya kan. Ya Nah, makannya seblak terus iya. kan. Nah, itu tidak kurang Oh diperhatikan. iya iya. Padahal mereka ini kan calon ibu nantinya yang akan punya anak juga. Betul. Nah, bagaimana tercegahnya terjadinya kelahiran stunting itu yang memang dari hulunya sebelum mereka menikah, semenjak dia remaja. Berarti Jadi benar-benar harus dijaga mungkin kayak ya dari dijaga. remaja sampai tua nanti memang benar-benar dijaga ya untuk Ya. mencegah stunting tersebut. Ya, jadi kita bekerja sama juga nanti dengan puskesmas di wilayah untuk menyediakan tablet tambah darahnya. Jadi kita bekerja sama melakukan gerakan minum tablet tambah darah bersama-sama. Itu mungkin menyasar ke sekolah-sekolah biar lebih efektif. Seperti itu. Rencana kapan itu Kak mulai dimulai? Ya, dalam waktu dekat ini ya kita programkan untuk segera bersama-sama dengan lintas sektor juga dengan kemitraan untuk menggerakkan minum tablet tambah darah bersama. Nah, yang kedua adalah kegiatan penyuluhan. Nah, ini penyuluhan ini dilakukan oleh remaja yang peserta didik yang sudah kita latih melakukan KIE sesama anggota di sekolahnya masing-masing. Nah, teman-teman yang belum mendapatkan informasi tentang pencegahan stunting itu kita bekali dengan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi bagaimana pencegahan stunting dengan pemenuhan gizi. Nah, gizi ini kan kalau kita makan ya, biasanya makan itu yang penting karbohidrat yang banyak ya kan. Iya. Terus proteinnya sedikit. Nah, ini bagaimana makanan bergizi itu adalah seimbang, baik itu vitamin, mineral, protein, karbohidratnya harus seimbang. Jadi ada di kita namanya itu isi piringku. Jadi beberapa persen protein, karbohidrat, mineral, vitamin itu ada di piring semua. Jadi kita makan asupan gizi kita seimbang sehingga gizi kita khususnya ya remaja putri nantinya tetap terjaga seperti itu. Nah, ini Kak yang masih terngiang-ngiang di otak saya nih Kak. Di program Saka Kencana sendiri, apakah hanya tentang mencegah stunting atau ada program yang lain Kak? Kalau kegiatan materinya banyak sekali ya, Iya. khususnya dalam pencegahan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini penting juga ya untuk ya bukan hanya remaja putri, juga remaja putra juga penting untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Ya, menjaga bagaimana kesehatan reproduksinya nantinya pada saat dia menikah tetap terjaga ya dengan tidak misalkan minum minuman beralkohol itu bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan reproduksinya. Terus tidak merokok. Nah, merokok ini juga salah satu yang bisa menyebabkan stunting menurut para ahli. Bukan hanya dari putri Kak, tapi dari Putra juga. Oh, alah. Itu bisa menyebabkan juga terjadinya kasus stunting. Nah, selain itu juga narkoba. Narkoba ini juga berbahaya juga untuk kesehatan reproduksi. Ya, jadi bagaimana kita menyampaikan ke remaja untuk terhindar dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Selain itu Kak, ada lagi kegiatan yang di Saka Kencana selain tadi reproduksi atau tentang stunting, mungkin ada lagi Kak dari kegiatan-kegiatan Saka Kencana. Nah, kayak misalnya nih Kak, mungkin ada nggak di Saka Kencana ada kayak krida atau apa gitu untuk syarat-syarat kayak penaikan ke tingkat atau dia dapat penghargaan-penghargaan sendiri Kak dari Saka Kencana itu mungkin ada Kak? Ya, memang ada beberapa krida di Saka Kencana ini ya. Seperti krida kependudukan. Jadi kependudukan ini bagaimana kita mengetahui demografi yang ada di penduduk kita. Misalkan berapa jumlah remajanya, berapa jumlah lansia,
berapa jumlah balita. Nah, di wilayah kita itu kita pelajari demografinya, bagaimana mobilitasnya, misalkan jumlah penduduk yang ada, terus imigrasi, perpindahan penduduk, berapa jumlahnya. Nah, itu ada di kerida kependudukan. Terus ada kerida kesejahteraan keluarga. Ya, itu mempelajari juga tentang bagaimana peningkatan mempertahankan ketahanan keluarga. Jadi seperti itu. Jadi ada juga KB. Nah, KB ini keluarga berencana ya. Jadi bagaimana kita mengatur jarak kelahiran anak ya. Kenapa harus diatur? Nah, di situ nanti ada juga di kerida tersebut. Terus ada kerida genre. Kerida genre ini ya sama dengan di kegiatan PIK remaja ya di genre. Jadi generasi yang merencanakan kehidupan berkeluarga. Nah, yang terakhir mungkin ada kerida KIE. KIE ini bagaimana mereka bisa berkomunikasi, dapat memberikan informasi dan mengedukasi teman-teman sebayanya atau masyarakat sekitar boleh. Nah, tadi kakak bahas tentang keluarga nih kak. Bagaimana mungkin kakak punya tips sendiri bagaimana caranya untuk mengatasi atau menjaga menjaga pentingnya diri sendiri kak demi untuk masa depan, yaitu tadi mencegah stunting, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kayak kalau nggak salah ada juga tentang pernikahan dini gitu kak, ya kan dibahas juga kan kalau nggak salah di Saka Kencana ataupun di genre. Nah itu bagaimana kakak mungkin punya tips atau triknya untuk menjaga semuanya itu agar tidak terjadi kak untuk anggota pramuka dan umum gitu kak? Ya memang yang paling utama adalah kita harus memiliki dan mengetahui 8 fungsi keluarga. Nah, 8 fungsi keluarga itu yang pertama adalah kita bagaimana tetap beriman dan bertakwa sesuai ajaran agamanya masing-masing. Kalau kita mempercayai agama kita, berarti kita tahu bahwa kita ini sedang diawasi, ya. Hingga kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu kita dalam keadaan sendiri maupun banyak orang, kita tetap menjaga karena kita diawasi. Nah, seperti itu. Jadi tipsnya ya tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Peran penting orang tua penting nggak sih kak dalam menjaga anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas, kayak mungkin tadi seks bebas ataupun kayak minum-minuman atau alkohol? Itu peran penting orang tua tuh penting, sangat penting nggak sih dalam kegiatan genre ataupun Saka Kencana tersebut kak? Ya, memang tidak boleh dilepaskan ya perannya orang tua dalam menjaga anak-anaknya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab mereka ya untuk menjaga bagaimana anak-anak ini bisa nanti diantarkan menuju cita-cita mereka masing-masing ya. Jadi orang tua sangat berperan penting ya dalam menjaga anak-anak remaja mereka. Nah kalau boleh tahu kak, Kak Agus sendiri nih aktif di Saka Kencana mulai tahun berapa kak? Yang saya sebutkan tadi yaitu mulai aktif di tahun 2017 setelah pembentukan. Tapi sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan Saka Kencana, cuman kan belum disahkan, belum di SK-kan. Jadi pada saat pelantikan pengurus ya sudah dilaksanakan di 2017 itu, maka kegiatan kita mulai meningkat signifikan lah untuk kegiatan Saka Kencana. Nah kak, dengar-dengar ya kan bentar lagi bakal ada kegiatan peran Saka daerah. Nah untuk Saka Kencana sendiri apakah sudah siap? Kalau masalah kesiapan kita belum bisa memastikan ya, karena kita juga perlu persetujuan dari OPD ya, karena terkaitan dengan anggaran ya. Ya mungkin lihat sajalah nanti, mungkin bagaimana ada kabar baik atau ada kabar lain ya untuk kegiatan peran Saka. Nah untuk tadi kayak masalah ini, saat ini kakak kalau boleh tahu kak, untuk anggota Saka Kencana sendiri sudah ada berapa anggota kak yang tergabung atau terlibat di dalam Saka Kencana di Kabupaten Berau ini kak? Yang terlibat ya tidak terhitung ya, karena banyak sekali yang sudah terlibat, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Kalau yang aktif sih mungkin bisa dihitung, mungkin kurang lebih 20 orang lah yang aktif. Cuman yang tidak aktif tuh banyak sekali. Yang Namanya terdaftar ya? Namanya tetap ada, cuman
memantau saja ya. Oh, jadi di saat latihan nggak pernah ada atau saat latihan rutin nggak pernah ada, tapi kayak ada kegiatan Ya, kalau ada kema nimbrung ya gitu kan? senang. Karena memang begitu karakteristik remaja kan, Ya, mereka tuh senang kegiatan-kegiatan yang menantang, menarik, menantang, terus di alam terbuka, yaitu kesenangan mereka. Jadi kita bagaimana cara pendekatannya ya untuk kegiatan-kegiatan itu tidak monoton di dalam ruangan. Jadi kegiatannya bagaimana kita mendesain kegiatan di luar ruangan ya seperti pramuka kan. Pramuka itu kan menariknya karena dia di alam terbuka. betul. Nah, jadi kalau ada kegiatan kemah, itu kemandirian, mau makan ya harus masak sendiri. Ya, Jadi itu hal wajar mungkin kayak ya, di perkemahan ya kan? jadi mereka merasa kegiatan itu menantang, menarik ya. Apalagi kalau tempatnya yang di hutan atau di gunung kegiatannya ya, mereka nanti merasa wah ini tantangan baru nih. Karena remaja karakteristiknya seperti itu, suka tantangan. Betul, betul, betul. Nah, berarti yang saya tangkap dari pembicaraan tadi kak, berarti saat ini kan kakak kerja di bagian apa tadi kak? Di BKKBN. BKBN. Nah, artinya nggak jauh banget dari Saka Kencana atau genre tersebut kan? Ya, Artinya dari pramuka bisa menghasilkan menjalur ke pekerjaan. Apa kebalik nih dari pekerjaan bisa menyalurkan ke Saka Kencana tersebut ya? ya alhamdulillahnya bisa bolak-balik. Kerjaan saya itu juga adalah pembinaan kepada remaja. Ada juga pembinaan kepada remaja. Kami di BKKBN itu mengurusi dari sebelum lahir sampai lansia. Nah, kegiatan-kegiatan itu dari ibu hamil, terus dari balita, terus beranjak remaja, terus beranjak jadi lansia. Sedangkan untuk di pasangan usia subur juga kami mengurusi untuk kegiatan pendampingannya. Jadi kalau pendampingan itu ada yang namanya kami di program BKKBN itu TPK, tim pendamping keluarga untuk ibu hamil, terus ibu yang memiliki balita itu di sana ada namanya tim pendamping keluarga. Itu dari kader-kader juga, dari kader-kader di masyarakat. Nah, di luar Saka Kencana mungkin saya udah beberapa dapat penerangan tadi kan setelah kakak ngobrol kita ngobrol panjang lebar tentang Saka Kencana. Nah, saya bakal agak melenceng sedikit nggak apa-apa Kak? Tentang, nah balik lagi tentang jadi ketukuaran nih. Sebenarnya pengennya kita bahas ketukuaran ini karena lagi angkat-angkatnya lagi masih semangat-semangatnya tentang kuaran ini. Soalnya Saka Kencana ini mungkin ya saya lihat ya mungkin, nah terakhir lah mungkin untuk Saka Kencana Kak. Kemarin tahun 2023 akhir ya sebelum Desember ikut kegiatan apa tuh Kak? Sebelum Desember. Ya November. Barengan sebelum berangkat dengan anggota Raida. Ada itu kemah kalau nggak salah di Balikpapan atau di mana? Pertisaka Kencana. Oh, itu Saka Kencana berarti. Ya, khusus untuk Saka Kencana. Apa aja sih Kak yang dibahas dalam kegiatan itu Kak? Ya, kegiatannya banyak di sana. Penyuluhan ke sekolah-sekolah, terus ada lomba-lomba, berbagai jenis kegiatan tentang kesaka kencanaan itu diadakan di sana. Banyak Kak pesertanya Kak? Wih, lumayan ya, dari se-Kalimantan Timur. Jadi se-Kalimantan Timur itu beberapa kabupaten mengirimkan anggotanya. Kalau untuk peserta yang paling banyak itu di Kota Balikpapan. Kota Tuan Balikpapan. rumah. Tuan rumahnya Bontang. Oh, Bontang ya? Pelaksananya Oh di iya, Bontang. lupa. Kebalik ya. Iya. Mungkin sedikit ini Kak. Tadi kan menyinggung banyak atau tidaknya Kak. Menurut Kakak nih ada kendala sedikit kah? Misalnya jarak dari antara Berau ke tempat acara, mungkin kayak di Samarinda atau ke tadi ke Bontang atau ke Balikpapan. Mungkin apakah itu menjadi salah satu faktor Berau ini ketika ada kegiatan tidak banyak untuk mengirimkan anggotanya Kak? Atau ada alasan lain Kak? Kenapa Berau kemarin hanya satu regu kalau nggak salah, satu sangga ya? Iya. Ya, untuk masalah demografi memang kita jauh ya dari Paling jauh ini kan. kota-kota lain setelah Mahakam Ulu ya kan. Mahakam Ulu aja mungkin udah mengirim ya di sana kemarin itu waktu Pertisaka Kencana. Jadi memang itu merupakan hambatan tersendiri karena kita memang demografinya itu jauh dari kota, terus untuk mencapai ke wilayah-wilayah tertentu itu memerlukan banyak anggaran dana ya, sehingga bisa menghambat untuk kegiatan-kegiatan kita di luar. Tapi itu merupakan
bagaimana caranya kita sebagai pramuka ini bisa tetap mencari solusi agar bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah bagaimana nanti kemandirian di pramuka itu diuji, apakah bisa ya, Ya, betul, betul. dalam kesusahan bisa mencari solusi untuk bisa ikut tetap kegiatan. Nah, disitulah mereka berpikir bagaimana cara memecahkan solusinya. Seperti itu. Nah, banyak sekali mungkin tadi pembahasan dari Kak Agus nih tentang Saka Kencana. Mungkin untuk anggota-anggota lainnya yang ingin bergabung atau yang masih banyak yang ingin ditanyakan tentang apa itu Saka Kencana, mungkin kita bisa jadi part 2 ya buat Ya. Saka Kencana. Nah, tapi agar lebih jelasnya mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian tanyakan tentang Saka Kencana. Betul? Oke, sekarang balik lagi ke keluaran. Nah, kayaknya lagi semangat-semangatnya nih ke keluaran. Nih sebenarnya tegang juga nih tadi bahasa kekencana, maksudnya wah banyak sebenarnya pengen ditanyakan, cuman sudah dijelaskan lebih banyak sama Kak Agus tadi. Mungkin agak melenceng sedikit tentang ketua keluaran agar lebih lama lagi kita ngobrol. Nah, apa sih Kak gebrakan yang terdekat nih untuk ketua keluaran Tanjung atau keluaran Tanjung tersendiri Kak? Ya, memang di Kuaran ini lagi stagnan ya untuk kegiatan-kegiatan, kecuali yang akhir tahun kemarin ya, ada kegiatan bakti bersih-bersih lingkungan. Kita undang seluruh penggalang ya, penggalang untuk ikut dalam kegiatan bakti sosial kemarin. Nah, dalam waktu dekat ini memang ada beberapa program kerja. Yang pertama kita ingin menyasar dulu ya pembina-pembina untuk dapat ikut dalam kegiatan baik itu KMD maupun KML ya, meningkatkan kapasitas pembina-pembina sehingga nanti di kegiatan gugus depan masing-masing bisa dapat berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita di gugus depan ini bisa mencetak pramuka-pramuka Garuda lebih banyak lagi. Nah, ini adalah memang suatu tanggung jawab ya yang besar buat kami, bagaimana kegiatan di gugus depan itu tetap terlaksana sehingga nanti muncullah pramuka Garuda baru. Itu sasaran target kami. Nah, mungkin juga di tahun ini, ya ini yang paling berat ini, paling berat ini yaitu kegiatan Jambore ranting. Nah, itu Jamran. sebenarnya isunya udah berada dari tahun 2023 nih. Ya, 2024 belum ada gong-gong ini. kita masih memikirkan anggarannya juga ya, Betul. tidak lepas dari anggaran. Terus bagaimana juga kesiapan dari gugus depan untuk mengirimkan pasukannya, regunya ya, sehingga nanti acara itu dapat berjalan dengan rame, hikmat ya kan, Betul. dengan banyak pesertanya di kecamatan, khususnya kecamatan Tanjung Redep ini. Dan juga nanti bagaimana kami juga berkoordinasi dengan pemangku wilayah ya, tokoh-tokoh masyarakat ya di wilayah yang akan kita laksanakan kegiatan Jambore ranting, atau juga nanti bisa dikolaborasikan juga dengan Raimuna Ranting. yang Raimunanya juga. Raimuna Berarti Jamrana dong, Jambore dan Raimuna Ranting. tinggal Bisa tuh. dikolaborasikan. Nah, itu mimpi-mimpi kita sih, Siap. cita-cita Semoga kita. terwujud, Kak. Semoga terwujud ya kan. Nah, mungkin untuk Kuaran Tanjung dan sekitarnya tolonglah dibantu, artinya untuk mengumpulkan masanya, untuk melatih atau mengasih edukasi ke anggota-anggota pramukanya baik di gugus tempat, agar ketika nanti Jambore atau Raimuna Ranting Tanjung Redep terlaksana, peserta meludak. Iya, Kalau bisa rame nih, gitu. kalau bisa lebih mewah dan lebih megah gitu kan dari itu sebelumnya. Itu sih mungkin harapan Kak. Ya soalnya itu yang saya dengar Kak dari tahun 2023 akhir kemarin kan, kalau nggak salah Kakak udah sempat sounding atau sempat ngobrol-ngobrol tentang Jambore ranting. Nah, itu mungkin antusias peserta mungkin udah banyak juga, apalagi kemarin Kakak ngobrol itu di saat doorstop di SMK 1. Nah, itu mungkin banyak mungkin anggota-anggota gugus depan yang di Tanjung Redep udah bersiap nih Kak. Iya. Ya, ada menunggu momen tersebut gitu Kak. Nah, dan rencana di mana tuh Kak lokasinya Kak? Nah, ini masih dirahasiakan ini sampai Selain berarti kendala di lokasi nih. Lokasi ya, ada beberapa tempat lokasi sudah kita
perkirakan tinggal nunggu surveinya yang mana yang paling bagus. Nanti disitulah nanti kita tempatkan kegiatannya. Nah, lanjut Kak. Kan next Kak, kita kan bakal ngobrol juga nih di podcast ini dengan salah satu narasumber yang megang aplikasi Ayo Pramuka. Sempat sounding kemarin kan sempat mempromosikan juga, artinya penting nggak sih Kak? Atau adakah gebrakan dari Kuartir Ranting Tanjung tersebut untuk melakukan database anggota pramuka yang ada di Tanjung Redep sendiri? Mungkin beberapa kuaran belum ada yang melaksanakan, karena di cabang ini jujur aja sebenarnya butuh Kak untuk database dari setiap kuaran, baik dari siaga, penggalang, penegak, berapa anggotanya itu. Mungkin adakah gebrakan dari Kakak sebagai ketua Kuartir Ranting Tanjung, adakah gebrakan untuk mendata anggota-anggota pramuka yang khususnya di Tanjung Redep tersendiri Kak? Ya, baik. Untuk secara manual kita sudah laksanakan ya. Dewan Kerja Ranting juga sudah bergerak mengambil data-data ke gugus depan sekitar untuk bisa nantinya data itu digunakan untuk diinput di Ayo Pramuka. Betul. Nah, cuman untuk aksesnya Ayo Pramuka ini kan hanya orang tertentu ya. Jadi kita harapkan ya nanti ada operator tersendiri yang bisa menginput data tersebut sehingga nanti terlihat nih bagaimana potensi yang ada di wilayah tertentu, di gugus depan tertentu, sehingga nanti kita tahu bagaimana kekuatannya. Terus juga kalau ada lomba-lomba, kita tahu potensinya seperti apa. Nah, itu bisa diinput di Ayo Pramuka itu. Jadi kami juga mengharapkan ya untuk aplikasinya itu jangan terlalu sulit, Jangan terlalu ribet. jangan terlalu sulit sehingga nanti bisa mudah diaksesnya, terus tidak memerlukan jaringan yang terlalu berat sehingga nanti pas pada saat penginputan Ada kendala. error biasanya bug gitu kan. Nah, jadi kalau bisa ya memang ada aplikasinya yang memang jos lah untuk dilakukan, diimplementasikan di lapangan. Mungkin nanti kita bakal bedah the next narasumber nih ya. Kita bakal bahas tentang aplikasi tersebut, sedikit gambaran aplikasi tersebut dari program dari Kuartir Nasional. Iya. Dan alhamdulillah mendukung, dan salah satu pemegang aplikasi tersebut asli orang Berau Kak ternyata. Beliau asli orang Berau. Alhamdulillah Berarti orang Berau ini memang jago-jago IT wah, juga ternyata orang Berau ini sampai ke kasta nasional pun nyampe ya. Iya. Alhamdulillah ya untuk warga Berau. Nah, next kita bakalan bedah banget tentang apa itu Ayo Pramuka. Apalagi ini Kak, alhamdulillah Kak, di Kuartir cabang sendiri Kabupaten Berau ini sekarang udah punya website. Dan dalam website tersebut ada namanya, kita bikin buletin atau majalah iya, online. itu bagus Nah, itu menurut Kakak gimana Kak? Ya, menurut saya bagus sekali itu karena itu sebagai bahan kita, bacaan kita, sebagai pedoman kita lah untuk bagaimana berkegiatan ya. Terus ada informasi-informasi terbaru, kegiatan apa. Nah, kita tahu bahwa kegiatan di kuartir cabang itu ada. Nah, Sebenarnya Kak, di buletin atau di majalah tersebut, bahkan di website tersebut, dan bahkan di sosial media cabang tersebut, bukan hanya menampung berita-berita dalam kegiatan yang ada di Kuartir cabang Kak, bahkan kita mengajak dari koran, bahkan dari gugus depan untuk mengirim berita ke kami. Jadi kan ya sesuai dengan tagline Pramuka sekarang, setiap pramuka adalah pewarta. Iya, Nah, makanya itu kita tunggu sebenarnya dari Kuartir Ranting, baik dari gugus depan untuk mengirim berita ke kita. Artinya apa ya? Ini hasilnya Kak. Kayak tahun kemarin dapat juara 3 dan alhamdulillah sekarang dapat juara 2 terbaik. Karena apa? Mungkin untuk saat ini Berau lagi naik Kak untuk masalah publikasi itu. Makanya dari majalah tersebut kita juga pengen Kak, dari gugus depan mungkin Kakak dari Kuartir Ranting bisa mengajak baik dari Kuartir Ranting, DKR maupun gugus depan yang ada di Tanjung Redep untuk aktif kegiatannya Kak, untuk bisa ngirim ke kami gitu Kak. iya betul sekali ya. Memang itu merupakan tempat ya, wadah kita menyampaikan bahwa kita sudah melaksanakan ini loh di gugus depan ini, terus Kuaran sudah melaksanakan ini. Itu khalayak umum kan tahu. Betul, Jadi ada kegiatannya pramuka itu tidak hanya vakum kegiatannya ya, tidak berdiam diri, tapi ada gebrakan-gebrakan, inovasi, kegiatan inovatif yang dilaksanakan di kegiatan kepramukaan. Sebenarnya sih biar
di tingkat nasional pun tahu, walaupun kita paling jauh, ya Iya, kan, menyeberang pulau. ya, Jadi mata dunia kan bukan di Berau saja, ya banyak ya kan? banyak. Jadi terlihat dari Siapa sana. tahu kan dari kegiatan-kegiatan yang ada di Brau ini bisa dilihat atau bisa dilirik oleh nasional gitu kan. Oke, terakhir Kak, mungkin udah banyak lebar kita tentang Basuka Kencana dan Kuartir Ranting. Sekarang kita masuk segmen Q&A. Kemarin kita udah sayembara Kak Oh di iya. Instagram. Jadi kita ada beberapa nih Kak, followers kita nih yang menanya. Yang pertama mungkin nanti saya screenshot aja, nanti saya tampilin di layar siapa yang menanya. Ada pertanyaan nih Kak. Hal yang bikin kangen kalau ingat masa-masa penegak apa aja Kak? Masa-masa penegak ya. Masa penegak itu saya dulu sempat sampai tingkatan laksana. Karena sudah lulus, sudah sempat menjadi Garudanya. Jadi terakhir ya sampai laksananya. Nah, yang berkesan ya tadi Ya, ya. sangat Yang berkesan katanya. yang sangat berkesan dalam kegiatan kepramukaan di Penegak ya. Ya memang kegiatan di Penegak itu sangat berkesan semua kalau menurut saya sih. Karena di sana waktu zaman saya, zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu itu kita ada yang namanya kegiatan rutin keliling keliling rumah penegak-penegak yang ada untuk kegiatan apa? Kegiatan keagamaan ya, pengajian. Oh iya, bakti Nah, masyarakat lah ya. bakti masyarakat. Jadi keliling rumah, nanti beberapa hari ke rumah saya. Nah itu yang menurut saya paling berkesan sih, karena kegiatan kita didatangi sesama anggota pramuka, pembina ke rumah kita kan kita senang, Seneng banget ya. senang banget kan. Jangankan itu Kak, Apalagi ada, ditengok lagi sakitnya seneng nggak? ya kita senang banget tuh kalau didatangi. Iya. Nah itu gantian, setiap beberapa bulan sekali ada kegiatan pengajian di rumah masing-masing di rumah eh, peserta penegak yang ada. Nah Oh itu berarti gantian ya. Jadi minggu ini di gantian. siapa, minggu depan di siapa gitu. Ya, jadi ada hal yang lucu ya. Mungkin mungkin Kak Jalil juga tahu ini ceritanya ini, yaitu Iya nih kita belum kesempatan ngobrol sama Kak Jalil nih. ya, nanti kalau bisa diundang juga Kak Iya, Jalil. boleh boleh. Jadi ada momen ketika ini ada juga saya menceritakan eh, teman saya seangkatan ya sama penegak juga waktu di SMA, yaitu sekarang sudah jadi camat di Teluk Bayur. Oh, Kak Edi Baskoro. Iya, Edi Baskoro. Iya. Ya, Nah, itu ini juga pengen ngundang dia juga tuh sebenarnya. Nah, ini tapi saya ceritakan nggak ya? Gak apa-apa. Karena ini lucu sekali. Iya, nggak apa-apa. Jadi saat itu ya ada kita kan ada makanannya itu kue-kue ya kan. Nah, pada saat itu kita pengajian nih malam hari kan. Eh, kenapa pada saat itu mati lampu? Kue itu kan sudah pada mengincar, melirik nih, Oh, iya. tapi malu untuk mengambil. Oh, iya. Itu masih ada beberapa biji. Tapi pada saat mati lampu, Kuenya hilang. belum, kan nggak kelihatan Iya, siapa betul, mau ngambil siapa. Pas nyala lampu, sudah tidak ada. Nah, jadi Kak Edi Baskoro ini ditunjuk sama mereka. Ini yang ngambil. Itu udah jadi pelaku. Iya, jadi mereka menuduh Kak Edi Baskoro ini yang menghabiskan kue tersebut. Wah, Tapi sampai sekarang pelakunya kita tidak tahu siapa. Nah, ini Mungkin nanti boleh Kak rahasia sama Kak Jalil. Boleh nanti untuk Kak Jalil atau Kak Edi Baskoro boleh lihat video ini Iya. mungkin bisa flashback sedikit. Iya, flashback sedikit siapa pelakunya ini kan. Oke oke. Mungkin itu pengalaman yang berkesan Ya, bagi itu Kak. yang Ya. berkesan mungkin. Oke, selanjutnya Kak, dari siapa mungkin nanti saya screenshot lagi. Kak, kenapa Kakak hobi banget di pramuka? Dan kenapa harus pramuka? Menurut Kakak, apa spesialnya pramuka? Nah, ini yang penting ya. Semenjak saya dari SD, saya sudah ikut kegiatan pramuka SD. Saya di SMP, khususnya di SMP 3 sudah ikut kegiatan pramuka, sudah kemah berapa kali juga cuman ya tidak di luar daerah, cuman di dalam daerah aja kemahnya. Nah, sampai penegak saya senang sekali dengan kegiatan pramuka. Kenapa? Karena di pramuka inilah saya dibentuk keberanian saya, karakter saya sampai sekarang ini. Kenapa saya menjadi sampai sekarang ini? Karena menurut saya ada jalur pramuka yang membuat saya seperti ini. Dari
saya kegiatan di Penggalang sampai ke Penegak, itu karakter saya digembleng di Pramuka, baik mental, fisik. Itu kebanyakan saya rasa adalah memang dari saya respect sama pembina-pembina saya yang dulu ya, menggembleng mental saya, fisik saya, karakter saya hingga saya menjadi seperti ini. Nah, itulah mengapa saya cinta banget sama Pramuka sampai saat ini. Nah, bagaimana saya juga nanti bisa menularkan kepada peserta didik yang lain. Nah, biasanya kan kalau pembina pramuka itu tidak lepas dia adalah profesinya sebagai guru ya. Tapi Betul. saya kan bukan guru, tapi saya tetap Jadi anggota pramuka. anggota pramuka dan membina Pramuka. pramuka. Nah, kenapa? Karena saya merasa digembleng secara mental saya waktu dulu sebagai anggota, sebagai peserta sampai sekarang ini. Mungkin itu yang membuat saya jadi suka banget dengan pramuka. Nah itu ingat ya tadi yang nanya siapa nanti itu mungkin itulah motivasi dari Kak Agus nih. Kenapa dia sampai saat ini dia hobi banget pramuka bahkan bukan guru ya kan kerja di swasta apa ya, Iya, ya di negeri ya di PNS. di PNS tapi dia ngajar pramuka bahkan jadi pembina. Nah itulah itu alasan Kak Agus sampai sekarang hobi banget yang namanya pramuka. Next Kak terakhir. Pertanyaan terakhir adalah apakah ada tantangan besar yang pernah Kakak hadapi saat mengikuti kegiatan pramuka? Bagaimana Kakak berhasil mengatasi tantangan tersebut dan apa yang Kakak pelajari dari pengalaman tersebut? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Ya, bagus itu pertanyaannya. Tantangan ya, tantangan dalam kegiatan pramuka. Tantangan besar di kegiatan pramuka itu memang adalah terjadinya pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan besar ya, kemah seperti itu. Kalau kemah itu kan kita ada yang namanya satuan terpisah. Ya, Jadi yang kita takutkan ya terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan antara peserta putra dan peserta putri ya di kegiatan tersebut. Makanya saya betul-betul menjaga sekali kalau untuk kegiatan kemah itu satuan terpisahnya antara putra dan putri. Jadi kalau kemah itu malamnya tidur masing-masing tempatnya sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai yang putra ke putri putri, yang atau putri ke sebaliknya. putra, ya kan seperti itu. Jadi kemah besar atau kemah biasa itu betul-betul dijaga antara satuan terpisahnya. Ya, jadi masing-masing menjaga satuannya. Seperti itu adalah tantangan yang sangat besar sekali menurut saya dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kalau mungkin kegiatan petualangan, terus survival di lapangan, itu menurut saya sih karena mungkin saya sudah terbiasa ya survival dengan kakak-kakak pembina yang lain, mungkin itu tantangannya tersendiri. Tapi yang paling besar tantangannya adalah satuan terpisah menurut saya. Seperti Oke. itu. Wah, banyak banget nih ilmu yang kita dapat dari salah satu narasumber yang hebat banget ini. Baik dari Saka Kencana, Kuarti Ranting, dan pengalaman hidupnya. Mungkin terakhir Kak, sebelum saya tutup, Kakak bisa ngasih pesan dan kesan untuk anggota-anggota pramuka, bagaimana nanti untuk depannya lebih semangat lagi, ataupun hal-hal yang ingin Kakak ungkapkan, silakan Kak. Ya, baik. Untuk peserta ya, peserta didik khususnya, baik itu penegak ataupun yang menonton ada dari penggalang ya. Terkadang memang kegiatan pramuka itu kalian sering lakukan sehingga nanti muncul ada kebosanan ya, kebosanan. Nah, bagaimana teknik kalian merubah kebosanan itu menjadi menarik? Nah, menarik itu kalau di penegak dari, oleh, dan untuknya dimunculkan. Nah, menariknya seperti apa? Nah, itu adalah rahasianya dari kalian sendiri. Kalian sukanya seperti apa kegiatan itu? Kalian modifikasi kegiatan itu sehingga kalian senang dengan kegiatan tersebut. Jadi kadang semangat itu kan kadang turun, kadang naik. Betul, Nah, betul. disitulah nanti kalian bagaimana cara berinovasi melakukan kegiatan yang biasa menjadi kegiatan luar biasa. Nah, kalau dari saya ada quotes ya, Asik. biasa di tempat luar biasa. Seperti itu. Mantap. Oke, terima kasih Kak Agus nih. Waduh, sangat. Mungkin next kita bedah lagi lah Kak. Kita ngobrol Ya, bareng insya Allah lagi. kita bedah lagi. Ya.
banyak yang perlu disampaikan. juga ini. Oke, terima kasih Kak Gus ya atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk adik-adik atau anggota pramuka yang menonton video ini. Berapa jam ini? Hampir 1 jam Kak. Hampir 1 jam. 47 menit Kak. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya kan. Kak Gus sehat selalu. Terima kasih atas ilmunya dan terima kasih atas kehadirannya. Oke, untuk kakak-kakak semua jangan lupa subscribe video ini, share jika bermanfaat, dan tulis di kolom komentar apapun yang ingin kalian tanyakan untuk next part selanjutnya untuk bersama Kak Gus. Sekian Kak, makasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kudarmakan, Dharma Baktikan, salam pramuka. Salam.